teman-teman, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ini kelas 8A waktunya Ibu bukan? Ya, Bu. Benar sekali. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Baiklah, Ibu akan absen satu-satu. Dinda Rahma hadir. Andin Hadir. Iim Hadir, Bu. baiklah, ternyata hari ini nihil ya. Ya, Oke. Bu. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai tema 4, yaitu pembangunan perekonomian Indonesia. Nah, untuk lebih lengkapnya, Ibu pertamanya ingin tahu dulu, menurut pendapat anak-anak sekalian, gambar yang Ibu tanyakan ini menunjukkan gambar kegiatan apa? Bu, mohon maaf. Ya. Gambarnya kurang kelihatan. Dibesarkan. Dibesarkan. Apakah sudah terlihat gambarnya? Sudah, Bu. Apakah ada yang ingin unjuk tangan terkait pendapatnya melihat gambar tersebut? Baiklah, lain terlebih dahulu, silakan. Menurut saya itu gambar seperti perdagangan internasional, Bu. Kemudian Dinda, Itu perahu. perahu ya. Perahu ini memuat apa, Dinda? Barang-barang kayak gitu. Oh iya, ini terlihat seperti barang-barang ya, ada benda-benda kecil-kecil seperti kotak-kotak. Iya. Ya. Pengangkutan barang. Benar sekali. Boleh tepuk tangan untuk anak-anak yang sudah belajar di sana. Oke. Betul sekali apa yang dikatakan oleh anak-anak tadi. Di sini gambar ini menunjukkan akan kegiatan menjual barang. Nah, Ibu sekarang ingin tanya, apakah anak-anak pernah membeli barang di e-commerce atau membeli barang secara langsung gitu? Sering. Sering ya? Tiap hari, Bu. Setiap hari Ya. Apakah kemudian apakah anak-anak pernah membeli barang produk impor atau barang yang berasal dari luar negeri? Pernah, Bu, bikin dari Cina. Sering. Kalau Bu, pernah. Coba jelaskan kamu bagaimana pengalaman kamu ketika membeli barang itu. Ini Bu Meti di depan. Ya, Bu, saya membeli HP, Bu. Beli HP gimana? Itu tuh produknya dari Cina, Bu. Kok ada dari Cina? Iya, Bu, tapi saya pesennya itu belinya di Gansel Kertosono, Bu. Dekat rumah saya. Oh, berarti kamu membeli barangnya tetap di Indonesia, Ya. tapi barangnya yang dari luar negeri. Gitu, Bu. Jadi nggak langsung ke Cina belinya. Oh, benar sekali. Apakah ada yang mau berpendapat lagi yang pernah? Saya, Bu. Andi dulu. Nah, jadi kan sekarang ini sudah banyak marketplace ya, Bu. Salah satunya itu Shopee. Iya. Dan Shopee itu juga isinya itu bukan hanya produk-produk yang dari Indonesia saja, tapi dari luar negeri. Salah satunya Korea, China, dan lain sebagainya. Saya waktu itu kebetulan membeli salah satu barang yang kebetulan memang adanya itu di Cina. Akhirnya Apa itu? ada lah itu, nggak boleh disebut, Bu. Oh, oke, baiklah kalau begitu. Dilanjutkan. Jadi pas waktu pengiriman itu yang paling lama kalau misalkan kita beli online seperti itu pengirimannya karena dari Cina itu kan masih harus ke tempat sortirnya dan lain sebagainya, terus nanti transitnya masih di Jakarta. Itu kisaran waktu tunggunya sekitar paling cepat kalau saya itu 2 minggu karena biasanya saya seperti itu. Berarti jarak tunggunya yang lama, pengirimannya yang Dia lama. dulu karena langsung dari Cina. Dari Cina, baik sekali. Bagaimana dengan Claudia? Pengalamannya boleh diceritakan? Itu sama saya Andin, Bu. Itu saya beli Shopee Flash tapi dari Cina tapi lewat Shopee, lewat aplikasi Shopee, Bu. Jadi pengirimannya itu juga agak lama, seminggu lebih berapa hari karena jauh dan mungkin ada ongkir biasa biaya kirim gitu loh, Bu, kan. Oh iya, iya. Mahal itu. Saya belinya di luar langsung tapi dengan menggunakan aplikasi Shopee, Bu. Oke, baik sekali. Dari cerita-cerita anak-anaknya ternyata sangat-sangat menarik begitu ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai perdagangan internasional.
mampu menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Peserta didik mampu menganalisis beberapa fenomena hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Kemudian peserta didik mampu merumuskan solusi dari permasalahan fenomena hambatan dalam perdagangan internasional, dan peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis kerja kalian yang nanti kalian akan presentasi di depan. Nah, pastinya kalian bingung dan juga bertanya-tanya, ini sebenarnya apa yang kita pelajari, mengapa ada cara belajar atau tujuan pembelajaran yang begitu memusingkan. Nah, untuk itu ibu ingin kita akan bermain game sederhana. Tentu saja perhatikan clue-nya dari ibu yang katakan. Anak-anak boleh berdiri semuanya terlebih dahulu. Baik, kita akan bermain game sederhana. Perhatikan clue yang ibu berikan, ya. Game ini akan mengasah konsentrasi dan fokus kalian terhadap ibu tentunya. Kalau misalnya ibu bilang gajah, anak-anak gerakannya seperti ini, tapinya bilang besar. 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 Kalau semut kebalikannya, kecil tapi gerakannya seperti ini. Bisa dimengerti? Bisa. Ibu coba ya. Ya. Gajah Besar. semut Kecil. tadi ada yang salah. Bisa. Begini. Oh iya, oke. Kita merasa dulu ya, gak apa-apa kalau salah itu. Kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi dengan terus semangat. Oke? Siap. Semut. Ulangi ya. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Semut lagi. Kecil. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Gajah. Besar. Gajah. Besar. Gajah. Besar. Loh, Besar. gerakannya saya salah. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Gajah. Besar. Oke, ternyata anak sudah fokus semua. Boleh kembali anak. Baiklah. Kita akan bahas mengenai perdagangan Internasional. Perdagangan internasional terdiri dari kata Perdagangan internasional. dan internasional. Perdagangan internasional. Adakah anak yang mau menjelaskan apa itu perdagangan? Jual beli. Jual beli. Kemudian, Adin sepertinya mau angkat tangan. Kak, jadi ibu sudah dijawab jual beli. Oke. Selain itu ada jual beli, selain jual beli ada lagi. Baik, Tukar menukar bu. tukar menukar. Baiklah. Kalau internasional, Luar negeri. berhubungan dengan luar negeri. Dunia global bu. Global, dunia. Baik sekali. Nah, kita sudah memaknai mengenai pengertian perdagangan dan internasional. Adakah anak yang mau menjelaskan apa itu pengertian perdagangan internasional? Saya bu. Baik, silakan. Perdagangan internasional itu adalah kegiatan jual beli tapi dilakukan di lingkup yang lebih luas, tidak hanya di Indonesia saja tapi bisa di luar negeri bu. Benar sekali, beri tepuk tangan untuk Mas Kris. Benar sekali apa yang dikatakan oleh tadi, bahwa perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli atau bertransaksi
impor. Adakah anak yang mau menjelaskan perbedaan ekspor dan impor? Baik, Andin silakan. Kegiatan ekspor itu kegiatan kita mengirim barang ke luar negeri, sedangkan kalau impor itu kita memasukkan barang dari luar negeri, seperti itu. Benar sekali. Boleh tepuk tangan untuk Andin. Tepuk tangan Mbak Konrad. Ekspor itu adalah kegiatan mengirim barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah kebalikannya. Untuk lebih mudahnya, ini kan ada kata in. Ya. Bahasa Inggrisnya adalah in. Jadi in artinya masuk, gitu. Nah, berarti kan mudah dihafal. Contohnya ada fakta perdagangan internasional. Di sini ada 4 yang perlu kalian ingat. Di antaranya yang pertama ada perbedaan sumber daya alam setiap negara. Tentunya di negara-negara memiliki suatu karakteristik perbedaan. Contohnya di Indonesia dikenal sebagai negara maritim, negara kepulauan yang kaya akan rempah-rempah. Kemudian juga memiliki hasil laut yang sangat beragam. Sedangkan negara tetangga contohnya Laos tidak memiliki laut, ya kan? Iya, Bu. Banyak sekali negara-negara yang mengitarinya, sehingga ia tidak memiliki sumber daya alam yang berbau perikanan. Nah, dari sini dapat dipahami bisa dipahami ya Nanda? Bisa. Baik. Selanjutnya ada perbedaan tingkat sumber daya manusia dan juga perbedaan iptek. Misalnya saja negara Indonesia dan negara Jepang. Kita ketahui bersama bahwa negara Jepang itu sangat handal sekali memproduksi mesin-mesin, dan juga di sana begitu luar biasanya bisa memproduksi bahan baku bermotor yang akhirnya dieksporlah ke Indonesia untuk dipergunakan. Selanjutnya ada perbedaan budaya. Contohnya di negara Cina terkenal akan produksi keramik, sedangkan Indonesia terkenal akan produksi batiknya. Selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional. Adakah anak-anak yang mau membantu ibu untuk membaca manfaat perdagangan internasional? Baca siapa? Baik, Risa. Manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, memenuhi kebutuhan barang atau jasa. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi tenaga kerja. X, pengangguran. Ya, kemudian Poin ketiga, mendorong kemajuan iptek kualitas dan kuantitas. Yang terakhir, ekspor devisa negara. baiklah. Ibu jelaskan sedikit ya. Pertumbuhan ekonomi tenaga kerja itu otomatis kita sebagai negara maju ataupun berkembang juga memerlukan tenaga kerja. Dan dengan kita membantu suatu tenaga kerja, otomatis pengangguran akan berkurang. Dari sini apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Belum, Tidak, Bu. Betul. Nah, sekarang Ibu memiliki LKPD yang akan Ibu bagikan kepada perwakilan kelompok masing-masing. Masih ingatkah dengan kelompok yang Ibu buat minggu kemarin? Masih ingat, Bu? Oke, masih ingat. Kemudian silahkan isi nama kelompoknya, anggotanya, nama lengkap, dan juga nomor absen. Kemudian di sini ada pertanyaan, ada 5 pertanyaan yang dapat anak-anak kerjakan di lembar kerja. Lembar kerja ini. Dan juga kan jangan lupa untuk mengisikan kesan dan pesan apa saja yang kalian rasakan selama mengikuti pembelajaran dari Ibu. Bisa ditentang, tidak suka, ataupun juga biasa saja, senang, atau sangat senang. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu.
KPD. Anak-anak, jika ada yang perlu dipertanyakan, boleh untuk tanya ke ibu. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Baik, Bu. Sudah sampai mana mengerjakannya? Ini Bu, yang bab 1. Oh, yang nomor 1 ini. Apakah ada kesulitan? Nggak ada sih Bu. Masih belum ya? Iya. Baiklah. Ini jawabannya lihat di buku paket ya, soalnya ada ini. Iya Bu. Soalnya karena ini kurang sesuai. Boleh cari sumber lain apa enggak? Boleh cari sumber lain. Kamu nggak HP? Nah, nanti itu bisa Google atau juga di buku paket ada. Oke Bu. Jangan lupa izin juga dicetak ya. Iya Bu. Baiklah. Makasih Bu. Iya. Kita suka bobo. Tapi buat Anak-anak perhatiannya sebentar. Sudah selesai semua? Sudah. Baiklah, dari 3 kelompok yang ibu buat, adakah yang mau presentasikan terlebih dahulu hasil kerjanya? Perwakilan apa satu anggota kelompok? Satu anggota kelompok. Ada Bu, ada. Kalau begitu, kalau tidak ada yang menawarkan diri, ibu tuju mulai dari kelompok 3, silahkan. Oh, iya Bu, sebentar. Dari si kami. Mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Kemudian yang pendapat kedua, untuk pendapat yang kedua itu sama, yakni perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia, perbedaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, untuk poin ketiganya itu setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Lalu selanjutnya untuk yang keempat yaitu permasalahan untuk A sampai C masuk ke dalam hambatan perdagangan internasional yang dikarenakan kebijakan ekonomi suatu negara, yakni dumping, tulisannya DUMPING. Iya. Hal ini bertujuan untuk menjaga produk dalam negeri. Solusi yang dapat dilakukan yakni dengan menjalin kerjasama dengan baik atau juga negara yang melakukan ekspor dengan dapat melobi atau negosiasi agar bersama-sama menemukan jenis penawaran yang terbaik. Kemudian untuk permasalahan poin D, hambatan yang terjadi dikarenakan perbedaan kondisi geografis. Solusinya yakni dengan tetap menjaga jalinan kerjasama perdagangan antar negara lain agar sama-sama menguntungkan. Memang Eropa dari segi geografis tidak seberuntung Indonesia, namun negara Eropa terkenal akan potensi lain seperti biji besi. Selanjutnya untuk poin E, hambatan yang terjadi dikarenakan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kurang memadai dan mengandalkan negara Jepang untuk impor bahan baku otomotif. Solusinya yakni perbaikan kualitas sumber daya manusia seperti pemberian bantuan dana pendidikan atau pelatihan kerja guna meningkatkan hard skill dan soft skill. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang berprestasi. Adakah kelompok lain yang memiliki jawaban yang berbeda atau sama? Sama. Sama. Sama ya. Nah, anak-anak, ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran dari ibu? Apakah tidak senang, biasa saja, atau senang, atau sangat senang? Senang atau sangat senang? Ada yang senang, ada yang sangat senang. Baiklah, ibu sangat apresiasi sekali bahwa tadi presentasinya sangat luar biasa. Ibu harap di pertemuan berikutnya semangat kalian tetap terjaga dan terus semangat. Terima kasih Bu. Dari pembelajaran hari ini, adakah anak-anak yang mau memberikan kesimpulan tentang kita belajar apa? Baik, silakan Dinda. Perdagangan internasional itu perdagangan yang diadakan antara satu negara dengan negara lain.
devisa negara dan mendorong kemajuan iptek. Untuk hambatannya sendiri dari kebijakan politik ekonomi negara, perbedaan mata uang, konflik domestik, dan kualitas SDM. Benar sekali. Jadi kesimpulan hari ini kita sudah belajar mengenai perdagangan internasional. Nah, untuk berikutnya kita akan belajar mengenai dinamika kependudukan. Jangan lupa baca halaman 280 hingga 290. Nah, untuk evaluasinya hari ini, Ibu ingin kalian mengerjakan soal yang ada di buku paket, ditulis jawabannya saja halaman 254. Ditulis jawabannya, jangan lupa diberi nama lengkap, nomor absen, kemudian hari ini harus dikumpulkan. Hari ini Bu. Iya, Ibu tunggu pada akhir pembelajaran kalian kumpulkan. Siap, Bu? Siap. Bisa dimengerti? Bisa. Baiklah. Tidak terasa pembelajaran kita hari ini telah usai. Mari kita berdoa. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Baik, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri